Dua bus yang ditumpangi siswa SMA sedang beredar di jalan. Tiba-tiba mobil di depan terbelah dua. Kepala orang-orang terbang kemana-mana. Dan mobil belakang belum sempat mengetahui apa yang terjadi. Ujungnya putus. Adegan yang sangat menyeramkan. Mitsuko membungkuk untuk mengambil pena yang beruntung menjadi satu-satunya yang selamat. Kejadian mendadak ini membuatnya sangat ketakutan. Bus perlahan berhenti. Angin jahat bertiup ke arah Mitsuko. Buatnya untuk segera berlutut. Untungnya, angin hanya bisa memotong beberapa helai rambutnya. Namun tiang listrik di pinggir jalan tidak seberuntung itu. Mereka satu persatu dirobohkan oleh angin jahat itu. Mitsuko panik dan buru-buru keluar dari mobil. Berusaha melarikan diri. Siswa perempuan itu mencoba mengendalikan emosinya. Sekarang bukan waktunya untuk menangis. Karena angin kejam masih menempel di belakang. Saat ini Mitsuko melihat 4 teman berjalan di jalan. Dia mencoba menyuruh mereka untuk segera berbaring. Tetapi tidak satupun dari 4 orang yang menyadari mereka sudah dekat bahaya. Namun tragedi belum berakhir. Ada 5 teman yang lain bersepeda melewati. Mitsuko belum sempat mengingatkannya, orang-orang itu telah dipotong menjadi 2 bagian. Dia tidak punya waktu untuk berduka. Karena angin jahat berusaha menyerangnya. Gadis itu hanya bisa terus melarikan diri. Angin bertiup kencang di belakang. Mitsuko berlari ke dalam hutan, berharap pohon tua itu bisa menghentikan angin kencang. Namun, di belakang terdengar suara pohon tumbang. Dia tidak berani berhenti. Langsung ke sungai kecil. Di sini mayat segera ditumpuk menjadi gunung. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Mitsuko membasuh wajahnya dan dengan cepat berganti pakaian bersih yang dia ambil di tanah. Lanjutkan pelariannya. Tak lama kemudian, Mitsuko bertemu dengan sekelompok gadis dalam perjalanan ke sekolah. Hal yang aneh adalah semua gadis tampaknya mengenalnya. Mereka terus melambaikan tangan padanya. Mitsuko bingung dengan apa yang terjadi, seorang siswi bergegas ke arahnya dari belakang. Dan bertanya kepadanya mengapa rambutnya sangat basah. Mitsuko kagum. Dia mengenal gadis ini. Tidak lain adalah sahabatnya, Aki. Tapi bukankah Aki baru saja dipenggal oleh angin jahat? Kok bisa hidup kembali? Mitsuko tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba angin aneh bertiup. Menyebabkan dia jatuh tanpa sadar ke tanah. Untungnya semua orang baik-baik saja. Aki buru-buru menarik Mitsuko yang sedang duduk bangkit. Ambil tangan temannya dan pergi ke sekolah. Tiba-tiba angin bertiup lagi. Mitsuko tidak tahan lagi. Berlari menuju kelas. Aki berlari untuk menghibur sahabatnya. Perkenalkan Mitsuko kepada temannya, Sur. Dan Taeko yang punya julukan, Surrealis. Ketiga gadis itu melihat ekspresi Mitsuko yang tidak bagus. Mereka bolos sekolah untuk bermain. Keempat gadis itu berlari ke tepi danau. Setelah mengetahui cerita yang ditemui Mitsuko hari ini, Taeko memberitahu teman-temannya. Kisah Mitsuko mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Taeko menjelaskan dengan serius. Di alam semesta ini terdapat banyak ruang paralel. Di dunia paralel, ada banyak jenis kemungkinan. Taeko memberitahu Mitsuko secara pribadi. Jika ingin mengubah hidup sudah ditakdirkan. Terpaksa melakukan beberapa tindakan yang bertentangan dengan kenyataan. Mitsuko tidak mengerti apa artinya, jadi dia pura-pura tertawa. Keempat siswi itu kembali ke kelas. Tiba-tiba Mitsuko melihat bantal di tanah. Dia tidak berpikir banyak, melempar bantal ke Aki. Wanita ini memegang pistol Gatling di tangannya. Dia dengan panik menembakkan peluru ke arah para siswa yang duduk di bawah. Apa yang kamu lihat? Pada saat kritis Taeko dan Aki bergegas datang. Bawa Mitsuko kabur. Kelompok mereka bersembunyi di kelas sebelah. Seorang wanita mengejar. Siswa perempuan melihat ini dan berdiri. Tapi dia langsung ditembak mati. Sadar sulit untuk melarikan diri.
Sur memutuskan bergegas keluar untuk mendukung Mitsuko. Pada akhirnya, musuh menembaknya berkeping-keping. Taeko menarik Mitsuko dan berlari keluar. Tapi wanita itu dengan cepat menembakkan peluru ke arah Taeko. Sebelum meninggal, temannya mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Mitsuko. Sama sekali jangan biarkan kenyataan mengalahkanmu. Kalau tidak, semua orang akan mati. Sebelum dia selesai berbicara, sayangnya dia ditembak sekali lagi. Mitsuko menyaksikan teman sekelasnya mati satu demi satu di depan matanya. Sangat tertekan, dia mulai pelarian baru. Mereka hanya berlari ke bawah. Wanita itu dengan panik menembak dari belakang. Bahkan menggunakan granat. Mitsuko adalah pemeran utama wanita, semua gadis berlarian untuk mendukungnya. Kesulitan, mereka berlari keluar dari gerbang sekolah. Tapi angin kejam bertiup lagi. Dalam beberapa detik singkat semua siswa perempuan dipenggal. Hanya Mitsuko yang lolos. Sebelum dia bisa berduka, angin lagi mengejarnya. Mitsuko lari setengah mati. Dia berlari ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Polisi itu sepertinya mengenalnya. Tapi memanggil Mitsuko dengan nama yang aneh. Dia bingung. Kemudian polisi wanita itu mengeluarkan cermin. Mitsuko melihat ke cermin dan mendapati dirinya berubah menjadi orang yang berbeda. Dia kagum. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Tapi yang aneh ada di belakang. Polisi wanita itu berkata bahwa hari ini adalah pernikahan Mitsuko. Setelah itu, dia membawanya ke mobil polisi. Orang di pinggir jalan menjadi sangat tidak normal. Mereka tertawa jahat, dan dengan panik membenturkan tangan ke jendela. Semuanya begitu menyeramkan. Setelah turun, orang-orang itu mendorong Mitsuko ke sebuah ruangan. Tiba-tiba dia melihat sahabatnya, Aki juga ada di sini. Aki berbisik kepada Mitsuko bahwa tempat ini berbahaya. Jangan bicara dulu. Menunggu mereka pergi, dia menanyakan apa ini kepada Aki. Aki memberitahu temannya bahwa dia tahu segalanya. Tapi seperti ada yang mengendalikan semuanya. Sekarang dia tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa beri Mitsuko saranan. Cara untuk menghadapi. Dengan apa yang terjadi selanjutnya. Saat ini, 4 gadis aneh dengan senang hati memasuki ruangan. Aki tiba-tiba melancarkan serangan. Hanya dengan beberapa gerakan pendek, kerumunan itu terpecahkan. Tinggalkan satu mangsa membantu Mitsuko biasakan diri terlebih dahulu. Aki ambil botol kaca dari lantai, berikannya kepada sahabatnya. Biarkan Mitsuko mengurus dirinya sendiri. Setelah memberikan instruksi, dia dengan santai pergi. Kemudian Mitsuko memasuki aula dengan botol kaca di tangannya. Anehnya, tidak ada yang memperhatikan pecahan kaca itu. Mereka terlihat sangat bersemangat. Terus-menerus melempar kelopak untuk memberi selamat kepada Mitsuko. Tapi di setengah jalan, sekelompok orang itu dengan cepat berbalik. Gila memarahi Mitsuko. Semuanya sangat mengerikan. Tapi yang lebih menakutkannya si mempelai pria adalah monster berkepala babi. Mitsuko terpaksa menikah. Dan pengantin pria adalah monster berkepala babi. Gadis itu berteriak putus asa. Tapi orang-orang di dekatnya bersorak. Ini seperti pesta gila. Mitsuko jatuh ke dalam krisis yang tak tertahankan lagi. Langsung tusuk babi itu. Kemudian dia kehilangan kendali dan menyerang orang-orang di sebelahnya. Saat ini, sahabatnya Aki menerobos masuk. Menarik Mitsuko dengan tergesa-gesa keluar. Tapi tiba-tiba entah dari mana 2 wanita berdiri di jalan. Mitsuko juga tidak ketinggalan. Setelah berjuang beberapa saat, akhirnya mengalahkan lawan. Setelah keluar, Aki membiarkan Mitsuko berlari lebih dulu. Dan dia mengalihkan perhatian orang-orang di belakang. Mitsuko berlari dan berlari. Di jembatan seseorang melambai padanya. Keduanya bertemu di ujung jembatan. Gadis aneh ini memanggil Mitsuko dengan nama yang tidak dikenalnya. Membuatnya sangat curiga. Ada cermin di pinggir jalan, Mitsuko bergegas untuk melihat. Dia menemukan dirinya berubah menjadi orang yang berbeda. Kali ini dia benar-benar menemui jalan buntu. Tapi sebelum dia bisa sadar kembali,
Rekan satu timnya mendesak Mitsuko untuk menyelesaikan bagiannya. Dia tak berdaya, terpaksa mengejar rekan satu timnya. Dia terus berlari. Di kedua sisi jalan, ada banyak orang yang mengantri untuk mendukung. Melihat Mitsuko, semua orang mulai bersorak antusias. Rekan satu timnya terus-menerus bersorak untuknya. Lambat laun Mitsuko teringat kisah mengikuti kontesnya saat masih kecil. Setelah semua kenangan itu datang kembali, Mitsuko ingin berpartisipasi dengan sepenuh hati dalam kompetisinya. Menemukan monster berkepala babi dan wanita berbaju hitam mengejarnya. Rekan satu tim bergegas mengalihkan perhatian mereka agar Mitsuko melarikan diri. Tak lama kemudian dia berlari ke dalam gua raksasa. Menunggu dia menyadarinya, seorang siswi aneh muncul. Gadis yang memegang tangan Mitsuko berlari ke kedalaman gua. Mereka terus berlari. Siswa itu tiba-tiba berhenti. Ratusan siswi lainnya tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Siswa perempuan aneh itu melangkah maju untuk mengumumkan, "Selama kamu ada di dunia ini, kami akan mati perlahan. Selama kamu mati, kami akan bebas." Siswi menjambak rambut Mitsuko, terus-menerus memarahinya dengan buruk. Untungnya, Aki muncul tepat waktu untuk mematahkan leher lawan. Lalu seret Mitsuko untuk berlari melewati zombie. Keduanya berlari ke kedalaman gua. Aki meminta Mitsuko untuk meneriakkan namanya dengan lantang. Setelah teriakan keras namanya, dia tiba-tiba kembali ke bentuk aslinya. Aki memberitahu Mitsuko tentang fakta bahwa mereka terkunci di dunia game. Dan Mitsuko adalah pemeran utama wanita dalam game ini. Dan Aki adalah karakter penghasil kesadaran pertama di dalam game. Itu sebabnya dia terus memberi isyarat ke Mitsuko. Pada saat yang sama bantu dia untuk dengan mudah melewati game itu. Karena hanya dia yang bisa keluar dari dunia game. Pecahkan game ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang. Mengatakan itu, Aki mengulurkan lengannya. Menyuruh Mitsuko untuk memutuskan talinya di lengannya. Dengan melakukan itu, mereka dapat membuka pintu ke dunia nyata. Aki mendesak Mitsuko untuk bertindak cepat. Setelah pertarungan ideologis, dia tetap memutuskan untuk menghancurkan sistem di tubuh Aki. Saat Aki dihancurkan, pintu ke dunia nyata juga muncul. Mitsuko mengikuti garis ke dunia baru. Di sini dia menemukan papan reklame game dengan gambar dirinya sendiri. Seorang pria aneh melihat Mitsuko. Dia tampaknya sangat akrab dengannya. Lalu segera bawanya ke suatu tempat mistis. Ada banyak model simulasi Mitsuko di sini. Sama seperti koleksi seseorang. Mitsuko melihat seorang lelaki tua duduk di tengah ruang tamu. Dia sedang bermain video game. Tapi konten di dalamnya adalah pengalaman mengerikan Mitsuko. Dia itu tidak terkejut dengan kemunculan Mitsuko. Sebaliknya, ini sangat mengasyikkan. Dia mengatakan yang sebenarnya bahwa Mitsuko sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Tapi dia selalu naksir padanya. Jadi dia menggunakan gen Mitsuko untuk membuat versi yang berbeda. Dan omong-omong menciptakan teman-temannya. Akhirnya menempatkan mereka di dunia palsu. Dia juga tahu betul bahwa programnya salah. Karakter dalam game mulai sadar. Bantu Mitsuko mencapai dunia nyata. Namun sengaja tidak memperbaikinya, karena impiannya adalah menikah dengan Mitsuko. Namun, dia sudah tua. Jadi dia ciptakan dirinya di masa mudanya. Sekarang keinginan terbesar adalah tidur dengannya. Mitsuko yang menyedihkan melangkah maju. Putus asa berbaring di samping pria itu. Saat ini, Mitsuko tiba-tiba teringat akan perkataan temannya Taeko. Jika ingin mengubah hidupmu yang diprogram oleh orang lain, harus melakukan tindakan yang bertentangan dengan kenyataan. Mitsuko akhirnya mengerti itu semua. Dia memprotes keras. "Jangan kendalikan kami lagi. Kamu tidak boleh mengendalikan kami." Mitsuko merebut tongkat dari tangan lelaki tua itu. Tanpa ragu, dia menusuk langsung ke tubuhnya. Saat Mitsuko jatuh, versi in-game dirinya juga memilih untuk bunuh diri. Mereka lolos dari nasib terprogram mereka. Juga berhasil menyelamatkan banyak orang yang terjebak. Film berakhir di sini. Film ini disutradarai oleh sutradara terkenal Sono Shion.
Lagi pula, film klasik ini bagus atau buruk? Ini masih menjadi subjek kontroversi besar. Yang telah melihat film ini dapat mengomentari pendapat ya. Baiklah, hari ini segini saja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.